Ada informasi penting terbaru berlaku mulai tahun 2024 kepada seluruh pemilik KTP, NPWP, surat izin mengemudi atau SIM, STNK, dan BPKB. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Kabar Bansos. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait program-program pemerintah yang mulai berlaku di tahun 2024. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Untuk informasi yang pertama adalah informasi penting kepada semua pemilik KTP di seluruh Indonesia. Fotokopi KTP tidak akan berlaku lagi untuk keperluan administratif sebab pemerintah Indonesia telah menyiapkan peta jalan untuk menerapkan sistem identitas digital atau Digital ID yang akan mulai berlaku Oktober tahun 2024. Sehingga warga negara Indonesia yang hendak mengakses berbagai layanan tidak perlu lagi repot-repot menunjukkan KTP atau menyerahkan fotokopi KTP-nya seperti saat ini. Menurut Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB Cahyo Tribirowo mengatakan integrasi data pemerintah penting untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah nantinya tidak lagi meminta masyarakat untuk mengisi KTP atau NIK, tapi semua sudah dapat di Digital ID dan layanannya terintegrasi, kata dia dalam profil CNBC Indonesia segmen Tech Allocation di Menara Bank Mega, Jakarta beberapa waktu lalu. Dengan adanya Digital ID, ia menjelaskan semua proses autentikasi tidak lagi diserahkan ke setiap instalasi sehingga warga tidak perlu lagi berulang kali mengulang proses yang sama. Contohnya warga RI tidak lagi harus menyerahkan fotokopi KTP saat mendaftar di rumah sakit atau juga bagi warga yang akan mengambil bantuan sosial tidak perlu lagi menyerahkan fotokopi KTP. Nantinya penyedia layanan cukup mengecek identitas warga dengan data yang sudah terekam oleh pemerintah seperti data biometrik. Misalnya warga pedalaman yang berhak menerima bantuan tunai, ia belum tentu hafal nomor KTP atau membawa KTP. Bisa cukup dicocokkan dengan biometrik sidik jari atau mata, terangnya. Lewat sistem ini tidak ada lagi replikasi data di berbagai instansi. Penyedia layanan cukup melakukan pengecekan ke instansi yang sudah memiliki data yang dibutuhkan. Dalam hal ini, identitas semua data warga negara Republik Indonesia sudah tersedia di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu lagi memfotokopi KTP-nya untuk keperluan administrasi. Karena data kependudukan masyarakat sudah terekam di KTP digital atau Digital ID. Jadi mulai bulan Oktober 2024 ini, masyarakat yang ingin melakukan administrasi tinggal menunjukkan KTP digital di handphone teman-teman. Tidak perlu lagi memfotokopi KTP-nya. Untuk informasi yang kedua bagi para pemilik KTP di tahun 2024, alhamdulillah pemerintah di tahun ini terus melanjutkan program-program bantuan sosial seperti bantuan PKH dan BPNT. Jadi bagi masyarakat yang mempunyai KTP dan NIK-nya terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu untuk bantuan PKH jumlah penerimanya sebanyak 10 juta penerima dan bantuan BPNT jumlah penerimanya sebanyak 18,8 juta penerima. Dan berikut ini adalah besaran bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan. Untuk bantuan ibu hamil mendapatkan 3 juta rupiah, anak usia dini 3 juta rupiah per tahun, anak sekolah SD 900.000 rupiah per tahun, anak sekolah SMP 1.500.000 rupiah per tahun, anak sekolah SMA 2 juta rupiah per tahun.
Lansia di atas 60 tahun 2,4 juta rupiah per tahun, kemudian disabilitas berat 2,4 juta rupiah per tahunnya. Bantuan ini diberikan setiap 2 bulan sekali bagi para pemegang kartu ATM KKS, kemudian 3 bulan sekali bagi yang cair melalui PT Pos Indonesia. Selanjutnya untuk bantuan BPNT atau bantuan panganan tunai, besaran bantuan yang diberikan senilai Rp200.000 per bulan atau 2,4 juta rupiah per tahun. Untuk informasi selanjutnya yaitu informasi penting kepada seluruh pemilik nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP akan berlaku mulai 1 Juli tahun 2024 mendatang. Karena masyarakat khususnya wajib pajak dihimbau untuk segera mengintegrasikan NIK menjadi NPWP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan, Nel Maldrin Nur dalam podcast Cermati di YouTube kemarin. Memang ada yang mengatakan kenapa tidak orang pajak saja melakukan validasi. Kita sudah melakukan itu, tetapi ini 2 nomor dan masing-masing nomor memiliki informasi tersendiri. Misalnya ada perbedaan nama dari nama data di NIK dan data di NPWP. Makanya butuh validasi dan itu harus dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri. Nel juga menjelaskan masyarakat yang telah memiliki NIK tidak kemudian serta-merta menjadi wajib pajak, sebab untuk menjadi wajib pajak terdapat persyaratan tersendiri, diantaranya adalah dewasa dan mempunyai penghasilan yang menjadi objek pajak. Artinya mereka yang memiliki NIK kemudian belum memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak, belum dapat menjadi wajib pajak dan belum dikenakan pajak. NIK memang melekat pada setiap warga negara termasuk bayi yang baru lahir. Tak heran muncul pertanyaan apakah setiap warga yang sudah memiliki NIK wajib bayar pajak. Hal itu langsung dibantah oleh Neil. Namun dia menghimbau agar masyarakat tetap melakukan integrasi NIK dan NPWP. Caranya sangat mudah, bisa dilakukan secara online melalui website pajak.go.id. Dalam website tersebut sudah terdapat petunjuk untuk integrasi NIK menjadi NPWP. Kedepan pelaporan SPT tahunan cukup dengan masukkan nomor induk kependudukan saja. Jadi teman-teman silahkan validasi NIK KTP Anda ke NPWP ya. Paling lambat tanggal 30 Juni tahun 2024. Untuk informasi selanjutnya yaitu informasi penting kepada seluruh pemilik BPKB di seluruh Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Brigjen Polisi Yusri Yunus pada bulan September tahun 2023, yang mengatakan bahwa inovasi BPKB elektronik masih dalam proses pengembangan dan rencananya di tahun 2024 ini akan diluncurkannya untuk BPKB elektronik. Brigjen Polisi Yusri Yunus berharap bahwa peluncuran ini dapat terlaksana pada tahun 2024. Dan saat ini Korlantas Polri mengakui bahwa BPKB elektronik masih dalam tahap perbaikan. Apa itu BPKB elektronik? BPKB elektronik akan memiliki bentuk yang mirip dengan paspor elektronik daripada KTP atau SIM karena chipnya akan disematkan dalam buku tersebut. Selain itu, BPKB elektronik akan terhubung dengan sistem data tunggal Korlantas Polri dan berbagai pihak terkait seperti lembaga keuangan, perbankan, dan pegadaian. Dan berikut ini adalah keunggulan BPKB elektronik. Yang pertama, dilengkapi teknologi chip. Jadi BPKB elektronik bakal dilengkapi dengan ekosistem teknologi yang berisi chip, arsip digital, dan serta aplikasi. Chip dikatakan berperan menaruh informasi kendaraan sampai mempermudah akses. Apabila telah berlaku efektif, kita selaku owner BPKB elektronik wajib ekstra hati-hati. Apabila telah berlaku efektif, kita selaku owner BPKB elektronik wajib ekstra hati-hati. Karena BPKB elektronik membutuhkan perawatan spesial sebab keadaan chip butuh dilindungi supaya tidak rusak. Yang kedua, terintegrasi dengan stakeholder. Chip yang tertanam di dalam BPKB elektronik bakal terintegrasi single data sehingga segala informasi menimpa kendaraan tersebut bisa dengan gampang diketahui. Beberapa stakeholder semacam pegadaian, perbankan sampai industri keuangan bakal tergabung dalam single data BPKB elektronik. Integrasi ini diyakini bakal memesatkan proses pengurusan dokumen kendaraan yang dikala ini memerlukan waktu 1 hingga 2 bulan.
Lewat BPKB elektronik, pengurusan dokumen cuma memerlukan waktu 1 hari saja. Dan yang ketiga, meminimalisir tindakan kriminal. BPKB elektronik pula bisa menekan beberapa pelanggaran yang sering dilakukan warga kala melaksanakan cicilan, semacam pemalsuan sampai duplikasi pesan kendaraan. Penggandaan BPKB jelas bakal memunculkan kerugian untuk pihak bank sebab terdapat 2 BPKB. Terlebih bila dilanjutkan dengan tidak bayar cicilan. Jelas ini jadi informasi yang tidak valid. Selanjutnya informasi penting kepada seluruh pemilik STNK di seluruh Indonesia. Dan berikut ini adalah syarat perpanjangan STNK secara online. Yang pertama, syarat perpanjangan STNK tahunan. Siapkan KTP asli dan fotokopi pemilik kendaraan sesuai dengan nama pemilik BPKB dan STNK. Siapkan STNK asli dan fotokopi sebagai bukti sah kepemilikan kendaraan. Kemudian siapkan biaya sesuai dengan besaran pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor. Yang kedua, syarat perpanjang STNK 5 tahunan. Siapkan KTP asli dan fotokopi sesuai dengan nama pemilik BPKB atau STNK kendaraan. Siapkan STNK asli dan fotokopi, kemudian siapkan BPKB asli dan fotokopi untuk validasi nomor mesin kendaraan dan nomor rangka kendaraan. Kemudian siapkan uang untuk pembayaran penggantian plat kendaraan. Setelah melakukan proses pembayaran, maka pemilik kendaraan akan mendapatkan email yang berisikan pengesahan STNK atau ETBBKB. Masa berlaku kedua dokumen tersebut selama 30 hari setelah proses pengiriman email. Kemudian akan mendapatkan bentuk fisik dari TBPKB dan stiker pengesahan STNK dalam kurun waktu 1 minggu. Dan yang terakhir, informasi penting kepada seluruh pemilik surat izin mengemudi atau SIM di seluruh Indonesia. Dan berikut ini adalah tarif perpanjangan SIM A dan SIM C tahun 2024. Untuk biaya perpanjangan SIM A sebesar Rp80.000, kemudian biaya perpanjangan SIM A umum Rp80.000, biaya perpanjangan SIM C Rp75.000, perpanjangan SIM C1 Rp75.000, dan biaya perpanjangan SIM C2 Rp75.000. Biaya di atas merupakan biaya yang perlu dibayarkan oleh pemilik SIM untuk memperpanjang SIM yang dimiliki. Namun saat perpanjangan SIM sebaiknya para pemohon membawa uang lebih karena masih ada beberapa biaya tambahan yang perlu dikeluarkan lagi seperti biaya asuransi dan lainnya. Saat memperpanjang SIM, pemohon perlu menyiapkan biaya tambahan untuk biaya tes psikologi, kemudian biaya cek kesehatan, dan biaya asuransi. Adapun untuk biaya tes psikologi serta cek kesehatan dapat bervariasi tergantung penyelenggara dari tes kesehatan ataupun psikologi tersebut. Namun biasanya masing-masing akan dikenakan biaya kisaran Rp25.000 sampai dengan Rp60.000. Adanya biaya tambahan seperti biaya tes psikologi dan biaya tes kesehatan ini terkadang menyebabkan kekagetan dari pemohon karena biaya pembuatan SIM baru maupun perpanjangan menjadi terasa lebih mahal. Ceritanya gimana?